karena sudah mulai digunakan sejak awal 2025 ya, sampai sekarang IMUT sudah kita gunakan lebih dari 1 tahun. Yang tadinya IMUT hanya digunakan untuk layanan mutasi-mutasi bagi PPK yang 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah dilantik, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang IMUT diberlakukan untuk semua usul jenis mutasi-mutasi kepegawaian. Baik, untuk mengenal lebih dekat terkait dengan integrated mutasi ini, kita harus mengenal terlebih dahulu dasar hukumnya. Yang mendasari penerapan IMUT, yakni yang pertama adalah Peraturan Presiden 116 tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria atau yang kita familiar dengar dengan NSPK terkait dengan manajemen aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua ada Surat Edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2024. Ini juga sudah pernah disosialisasikan oleh BKN Pusat, yakni tentang pemanfaatan aplikasi integrated mutasi. Oke, dasar hukum sudah. Selanjutnya adalah tujuan dan keunggulan dari implementasi IMUT. Bapak Ibu, yang pertama IMUT bertujuan untuk memangkas proses bisnis dari layanan mutasi, di mana yang tadinya di awal itu Bapak Ibu harus menetapkan secara manual tanpa ada rekom IMUT. Nah, kemudian dicetak SK-nya, kemudian diunggah melalui SIASN. Nah, untuk saat ini semuanya itu sudah kita pangkas dengan mengimplementasikan aplikasi integrated mutasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, menjamin akurasi dan validitas data ASN. Nah, kami untuk yang poin 2 ini tentunya Bapak Ibu sebelum melakukan proses-proses pengusulan untuk mendapatkan rekom atau pertek di aplikasi IMUT, tentunya datanya juga harus valid, di mana Bapak Ibu harus mengecek terlebih dahulu keakuratan data melalui mekanisme peremajaan data di SIASN. Ketika data tersebut tidak akurat atau tidak up to date, maka proses-prosesnya akan terhambat di IMUT. Jadi ini merupakan suatu rangkaian proses ya Bapak Ibu ya. Datanya harus valid, kemudian harus tetap diremajakan secara rutin, kemudian dicek, kemudian setiap ASN-nya juga harus awareness, sehingga ketika nanti mengalami proses-proses mutasi, tidak terjadi kendala di sistem IMUT. Kemudian berikutnya yang ketiga, meminimalisir terjadinya penyimpangan prosedur serta intervensi dari pihak-pihak tertentu. Nah, ini fungsi dari NSPK Bapak Ibu ya. Jadi dulunya mungkin kalau ada mutasi, rotasi, itu biasanya karena dasar, oh dia dekat dengan seseorang, oh dia ordal dan lain sebagainya, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya ini kita bisa melakukan pengawasan bersama apakah terjadi suatu penyimpangan dari prosedur-prosedur atau ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Tentunya dengan sistem IMUT ini kita sudah mengimplementasikan minimalisir hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat, mendukung terwujudnya digitalisasi layanan manajemen ASN. Bapak Ibu, di awal IMUT digunakan hanya untuk mendapatkan rekomendasi BKN ya Bapak Ibu, tapi sekarang IMUT sudah dilengkapi dengan fitur untuk bagi usulan yang sudah dapat rekom bisa langsung dicetak SK-nya. Nah, ini fungsi dari digitalisasi tersebut, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengupload SK ke aplikasi SIASN ya. Jadi kalau dulu mungkin SK yang sudah dicetak, di-scan lagi, kemudian diunggah di peremajaan data melalui SIASN. Nah, sekarang IMUT sudah terintegrasi dengan SIASN, Bapak Ibu cukup cetak SK melalui IMUT, ditandatangani secara digital, otomatis data riwayatnya atau SK-nya sudah langsung terunggah ke dalam sistem SIASN, sudah terintegrasi dengan SIASN. Yang kelima, nah ini dampaknya adalah
terintegrasi dengan data kepegawaian nasional. Ini sudah tentu ya Bapak Ibu, karena iMood masuk ke dalam salah satu aplikasi ASN digital. Kemudian yang keenam, mendukung tanda tangan digital dan sistem notifikasi layanan. Nah, ini mirip dengan SIASN ketika mengusulkan kenaikan pangkat dan lain sebagainya, tanda tangan digital sudah bisa dilakukan dalam satu sistem. Dan iMood juga sudah menerapkan notifikasi layanan, baik itu yang dikirim melalui email atau yang dikirim melalui SMS atau WA mungkin ya ke nomornya PPK seperti itu. Nanti mungkin kalau memang belum ada, nanti ke depan kemungkinan akan dikembangkan sampai ke arah tersebut. Yang ada saat ini adalah notifikasi melalui email ya Bapak Ibu ya, yang untuk rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala BKN. Kemudian yang ketujuh, nah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, cetak SK langsung dari iMood. Jadi untuk usulan-usulan yang sudah mendapatkan rekomendasi dan sudah disetujui oleh PPK, bisa langsung diproses SK-nya melalui aplikasi iMood. Ini sudah disosialisasikan kalau tidak salah di bulan Desember 2025 kemarin oleh tim SIDIGI BKN Pusat. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir ya, mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai norma standar prosedur dan kriteria NSPK, manajemen ASN. Jadi dengan adanya iMood ini Bapak Ibu, fungsi Wasdal sekarang tidak lagi represif ya, tetapi kita sekarang sudah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara preventif di depan jadinya Bapak Ibu ya, sehingga untuk proses-proses setelah semuanya semuanya sudah dilakukan di depan, kita berharap proses-proses selanjutnya sudah otomatis atau sudah apa istilahnya ya, sudah tidak perlu lagi melakukan intervensi admin kepada data yang akan diproses melalui mutasi-mutasi berikutnya seperti itu. Baik, setelah tadi fungsi dan keunggulan dari iMood, kita masuk ke kewenangan dari verifikator. Untuk di iMood sendiri, Bapak Ibu, dibagi kewenangannya menjadi dua ya Bapak Ibu ya. Ada kewenangan BKN Pusat dan kewenangan kantor regional. Yang pertama, kewenangan BKN Pusat tentunya adalah rekomendasi untuk usulan-usulan jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini seperti proses rotasi mutasi JPT, kemudian pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, kemudian hasil seleksi terbuka, itu masih kewenangan BKN Pusat. Kemudian jabatan administrator dan pengawas. Nah, ini sementara juga masih kewenangan pusat, Bapak Ibu. Namun mungkin ke depannya ini akan dilimpahkan ke kantor regional, tapi sampai saat ini masih belum. Kita menunggu arahan dari pimpinan di Kediputan Wasdal. Kemudian yang masih kewenangan BKN Pusat adalah terkait dengan pemberhentian ASN. Segala jenis pemberhentian ASN merupakan kewenangan dari BKN Pusat. Nah, sedangkan kewenangan kantor regional, yang pertama adalah untuk seluruh mutasi-mutasi jabatan fungsional, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jabatan pelaksana, dan yang ketiga terkait dengan usulan-usulan pengangkatan kembali, seperti pengukuhan, kemudian pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana. Itu masih merupakan kewenangan kantor regional. Nah, yang tanda tangan siapa? Kalau BKN Pusat tentunya yang mendapatkan kewenangan untuk menandatangani atas nama Kepala BKN. Bisa direktur, bisa deputi, atau bahkan bisa Kepala BKN sendiri. Sedangkan di Kanrek, penandatangan adalah di kewenangan Kepala Kantor Regional. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini alur proses dari pengusulan rekomendasi ataupun pertimbangan teknis melalui iMood Bapak Ibu. Jadi
Di IMUT ini kita sudah mengenal adanya otomasi dan non-otomasi. Kalau otomasi itu bisa digambarkan bahwa ketika Bapak Ibu submit, kemudian PPK approval, langsung jadi rekomnya di inbox PPK. Jadi langsung ini, tidak perlu lagi menunggu SLA 4 hari ya Bapak Ibu ya, kalau yang otomasi cukup berapa detik aja sudah bisa muncul rekomendasi jika ACC tidak ada kendala. Baik, mungkin saya akan jelaskan gambaran umum terkait dengan proses otomasi ini. Jadi untuk proses yang pertama, di mana di sini admin instansi akan mulai mengentry usulan, menginputkan NIM, kemudian menginputkan jenis mutasi, kemudian subjenis sampai dengan rumpun apa mutasinya. Kemudian masuk ke poin yang kedua, ke tahap yang kedua, di situ ada AI verifikator, di mana sistem yang akan mendeteksi apakah syarat-syaratnya terpenuhi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau otomasi ini, ketika satu syarat tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa lanjut ke proses submit. Jadi harus dipenuhi terlebih dahulu syaratnya, seperti apa namanya, sertifikat uji kompetensi misalkan tidak ada, atau peta jabatan tidak ada, itu pasti akan terjadi error atau biasanya ada silang ya ketika mulai menginput. Kemudian setelah AI verifikator bekerja, ada dua kemungkinan, bisa ACC atau ya, atau bisa TMS atau tidak. Kalau dia TMS, maka usulan akan dikembalikan ke admin, di mana admin harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh sistem tersebut. Sampai persyaratan tersebut sesuai, maka seluruh checklist akan menjadi hijau ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika langsung ACC atau ya, maka dia akan lanjut ke approval PYB. Kemudian setelah PYB, lanjut ke proses yang keempat, approval PPK. Kemudian ke sistem IMUT, kemudian langsung muncul rekomendasi BKN. Seperti itu. Kemudian setelah dapat rekomendasi, langsung PPK mendapatkan email notifikasi bahwa usul tersebut sudah dapat ditindaklanjuti. Seperti itu. Jadi untuk yang menjadi ranahnya BKN, ya, setelah lepas dari PPK, itu semuanya akan dilakukan secara otomatis Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada peran auditor kepegawaian di situ. Jadi langsung sistem semua yang bekerja untuk sampai menjadi sebuah rekomendasi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang non otomasi. Sama seperti yang otomasi Bapak Ibu ya, cuman bedanya verifikatornya itu adalah manusia atau auditor. Di sini admin mulai mengentry, kemudian approval PYB, kemudian lanjut ke proses yang ketiga, approval PPK, kemudian setelah itu akan diverifikasi oleh auditor BKN. Jika TMS, maka akan dikembalikan ke instansi melalui admin instansi. Jika ACC, akan masuk ke QA atau Quality Assurance, atau di approval atasan dari auditor. Kemudian lanjut setelah QA oke, lanjut ke approval Kakanrek dan di DS untuk menjadi rekomendasi BKN. Nah, setelah muncul rekomendasi BKN akan disubmit untuk masuk ke inbox email dari PPK untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Baik, next. Nah, mungkin ini yang sedikit ada perubahannya Bapak Ibu semenjak adanya template untuk cetak SK. Jadi tindak lanjut pasca rekomendasi. Jadi rekomendasi IMUT atau Pertek IMUT, kalau tidak salah setelah, kapan berlakunya 90 hari itu Mas? 2 bulan yang lalu ya. Sebelumnya di awal-awal IMUT, masa aktif rekomendasi adalah 30 hari. Kemudian karena mungkin di instansi daerah banyak yang belum ditindaklanjuti selama 30 hari itu, atas dasar
mungkin ketersediaan anggaran ataupun kesibukan yang lain, sehingga banyak yang meminta untuk perpanjangan rekomendasi. Ada banyak surat masuk ke kami untuk perpanjangan rekomendasi. Akhirnya BKN Pusat memberikan keleluasaan menambah masa aktif Pertek Imut menjadi 90 hari Bapak Ibu ya. Jadi sekarang 2 bulan yang lalu kira-kira ini masa aktif rekomendasi Imut itu masa aktifnya adalah 90 hari. Nah, apakah rekom yang sudah terbit itu bisa ditindaklanjuti menjadi SK sampai dengan pelantikan? Kembali lagi ya Bapak Ibu ya, itu semuanya adalah kewenangan dari PK seperti itu. Jadi kami tidak bisa memaksa semua rekom ditindaklanjuti. Tapi tentunya ketika rekomendasi itu sudah sesuai NSPK, tentunya harus ditindak. Tidak sebentar. Oke, oke baik. Saya lanjutkan. Maaf, barusan putus Bapak Ibu ya. Jadi semua pertek harusnya dapat ditindaklanjuti untuk menjadi SK Bapak Ibu ya, karena kita sudah nyatakan bahwa usulan tersebut sesuai NSPK. Kemudian untuk pertek yang sudah sesuai dan masih masuk dalam masa aktif, itu bisa langsung dicetak SK-nya di iMood ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dipilih template-nya apa, apakah itu perorangan atau kolektif. Di iMood sudah disediakan template-nya dan jenis-jenis mutasinya. Kemudian setelah dicetak, naik ke DSPPK. Nah, setelah DSPPK menjadi SK mutasi-mutasi, baru nanti ditindaklanjuti dengan mungkin suatu pelantikan ya Bapak Ibu ya, dalam jabatan yang baru. Nah, bagaimana kalau tidak ditindaklanjuti atau PPK menyatakan dibatalkan, mungkin karena ada kesalahan input, kemudian ada kesalahan dokumen yang BKN sendiri juga kelolosan kemungkinan ya, sehingga ditemukan pada saat sudah menjadi rekom seperti itu. Jadi Bapak Ibu batalan rekomendasi. Nah, untuk pembatalan rekomendasi ini juga harus mendapatkan approval dari PPK. Jadi yang mengusulkan PPK, yang approval juga, yang tanda tangan juga harus PPK Bapak Ibu ya. Karena untuk proses pengangkatan, perpindahan, pemberhentian itu masih kewenangan dari PPK. Kemudian setelah PPK approval, kemudian kami proses pembatalannya dan kami terbitkan surat pembatalan pertimbangan teknis BKN-nya. Sehingga ketika sudah dibatalkan dengan harapan Pertek tersebut tidak aktif kembali atau tidak diproses menjadi SK karena sudah kami terbitkan pembatalannya. Seperti itu. Nah, mungkin case berikutnya adalah ketika ada kesalahan entry kemungkinan ya, karena misalkan unit kerjanya tidak sesuai dengan apa yang diusulkan. Jadi instansi biasanya mengusulkan pembatalan secara kolektif misalkan seperti itu. Kami juga akan proses pembatalannya dan kami terbitkan surat pembatalan Pertek BKN-nya. Oh ya Bapak Ibu ya, untuk keseluruhan proses di IMUT sesuai dengan SLA yang sudah disampaikan melalui sosialisasi sebelumnya adalah 4 hari kerja. Itu. Nah, oke, next. Bergerak. Oke. Baik. Mungkin Bapak Ibu admin juga sudah mengenal kategori-kategori usulan di aplikasi iMood ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah kita bahas lagi satu-satu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pengangkatan. Kemudian ada promosi dalam jabatan. Kemudian ada pemberhentian, mutasi,
Kemudian pengukuhan kembali, nah ini biasanya kalau pengukuhan kembali ini masih tetap dalam satu unit organisasi, cuma nomenklaturnya berubah. Ini biasanya instansi melakukan pengukuhan, usul rekomendasi pengukuhan kembali. Kemudian ada usul terkait dengan hasil manajemen talenta, kemudian ada uji kompetensi, kemudian seleksi terbuka atau shelter, dan evaluasi kinerja. Itu. Nah, mungkin kita akan coba bahas satu persatu, Bapak Ibu. Saya stop share screen dulu. Nah, ya seperti ini kategorinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat dari jenis-jenis usulan, kita punya kategori pengangkatan ya. Ada jenis kategori pengangkatan apa saja. Jenis usulannya adalah seperti CPNS ke PNS, kemudian ke jabatan fungsional. Di sini ada perpindahan dari jabatan lain, kemudian jenjangnya keterampilan dan keahlian. Nah, ini masing-masing jenjang kurang lebih hampir sama ya syarat-syaratnya Bapak Ibu ya. Contoh untuk perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional, syaratnya adalah surat persetujuan penetapan kebutuhan dari Menpan, sertifikat uji kompetensi, dokumen khusus yang dipersyaratkan, seperti STR, bagi nakes, ijazah profesi, surat atau sertifikat yang membuktikan pengalaman pada bidang tugas tersebut. Kemudian yang terakhir yang pasti kita minta adalah peta jabatan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan seterusnya nanti ini file ini akan kita bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat jenis-jenis usulan rekomendasi dan syarat-syaratnya. Tadi ada pengangkatan, kemudian kategori promosi, kategori pemberhentian, kemudian kategori mutasi, kategori pengukuhan, kemudian kategori manajemen talenta, kategori seleksi terbuka, dan yang terakhir, banyak sekali nih ya, kategori uji kompetensi, dan kategori evaluasi kinerja. Nanti kami akan share file ini Bapak Ibu, jadi saya tidak akan bahas satu persatu syaratnya atau validasi dokumen yang dibutuhkan. Kita lanjut diskusinya nanti ya. Oke, kita kembali ke slide yang tadi. Oke. Nah, dari tiap-tiap jenis usulan tentunya memiliki memungkinkan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu yang nantinya akan memproses usulan tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kami kumpulkan beberapa permasalahan yang sering muncul ketika Bapak Ibu melakukan usul melalui IMUT. Yang pertama ini yang sering muncul adalah jabatan target tidak ditemukan atau tidak sesuai. Nah, ini sering sekali muncul Bapak Ibu ya. Ketika database di IMUT, database jabatan di IMUT tidak sesuai dengan peta jabatan yang ada di SIASN perencanaan. Jadi ketika ada permasalahan ini, Bapak Ibu harus cek dulu di SIASN perencanaan. Biasanya kalau di instansi daerah itu ada di ORTA ya, di organisasi dan tata laksana. Silakan berkoordinasi dengan teman-teman di ORTA, cek apakah nomenklatur jabatan target sudah dideskripsikan. Tentunya untuk jabatan target harus sampai ke unit yang terkecil, Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak nyantol di eselon 2, tetapi sampai ke bidang atau bahkan sampai ke seksi. Seperti itu. Jadi harus sampai ke unit yang terkecil deskripsinya. Dan ketika OPD-nya berbeda, itu juga harus tetap dideskripsikan. Misalkan ada peralatan komputer di dinas pendidikan, misalkan di bidang sekolah dasar. Nanti juga ada jabatan peralatan komputer di dinas kesehatan, di bidang TU misalkan seperti itu. Jadi
nomenklatur untuk jabatan target ini harus dideskripsikan sampai ke unit yang terkecil, Bapak Ibu. Cek kembali di SIASN perencanaan. Kemudian yang kedua, biasanya yang sering muncul kelas jabatan pada jabatan target lebih rendah. Jadi di sini prinsip mutasi yang sesuai SPK itu adalah tidak menurunkan pendapatan, Bapak Ibu ya. Jadi minimal sama. Biasanya kalau kelas jabatan targetnya lebih rendah, IMUT akan memberikan peringatan bahwa kelas jabatan lebih rendah. Dan ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalkan tidak ditempatkan pada jabatan target yang kelas jabatannya lebih rendah, atau dicarikan UPD yang lain yang memang kelas jabatannya minimal setara dengan jabatan sebelumnya, seperti itu. Yang ketiga, unit kerja baru tidak ditemukan. Nah, seperti halnya yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi unit kerjanya ini biasanya terjadi pada perubahan nomenklatur dari nomenklatur lama ke nomenklatur baru, sehingga deskripsi unit kerja di nomenklatur baru belum dideskripsikan di SIASN perencana. Ini tolong dicek lagi kalau misalkan terjadi unit kerja baru tidak ditemukan. Cek juga di SIASN perencanaan. Kemudian yang keempat, sertifikat uji kompetensi tidak ditemukan. Nah, ini biasanya terjadi pada nakes ya Bapak Ibu ya, nakes kemudian guru. Nah, biasanya pada saat mengunggah sertifikat uji kompetensi di MyASN atau melalui peremajaan data, biasanya salah memilih jenis dokumen. Nah, pastikan di situ jenis dokumennya adalah sertifikat. Ya, kata kuncinya adalah sertifikat uji kompetensi. Itu bukan sertifikat yang lain seperti sertifikat diklat dan lain sebagainya, tetapi wajib nomenklaturnya ada sertifikat uji kompetensi seperti itu. Nah, jika kami melakukan pertanyaan, Pak, kami sudah upload sesuai dengan nomenklatur, tetapi kok tidak bisa. Coba diulangi kembali, cek kembali penamaannya dan pastikan penamaannya adalah sertifikat uji kompetensi. Kemudian yang kelima, jabatan terakhir tidak sesuai dengan data SIASN. Nah, ini biasanya data di SIASN-nya belum update Bapak Ibu, jadi harus diremajakan terlebih dahulu. Seperti data-data yang jabatan yang sebelumnya harus sesuai ya tahapannya, sehingga tidak ada terjadi riwayat jabatan yang lompat. Itu biasanya di IMUT akan terjadi kendala. Kemudian yang keenam, fitur pengangkatan kembali di IMUT belum mengakomodir pengangkatan kembali di luar pengangkatan kembali karena CLTN, tubel, hookdisk, pindah instansi, dan penyederhanaan birokrasi, di mana instansi masih kesulitan untuk memproses pengangkatan kembali di luar kriteria dimaksud. Nah, ini sedang kami sampaikan ke tim pengembang di CDG untuk fitur ini bisa diakomodir seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita diskusi di sesi diskusi. Baik.